Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bujit Ferni. Perkenalkan, nama saya Francisco Roberto Jadut, NIM 122 3022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya, yaitu Digestion Support System. Case-nya itu adalah pemilihan tempat magang. Oke. Jadi pertanyaan dari tugas ini itu adalah di mana posisikan mahasiswa sistem informasi semester akhir yang sedang mencari tempat magang. Beberapa perusahaan telah membuka lowongan magang sesuai dengan bidang kita. Jadi tujuan kita adalah memilih tempat magang terbaik berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan akademis dan karir kita. Kita hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan ke salah satu dari perusahaan berikut. Seperti ini. Jadi di sini ada beberapa perusahaan dan beberapa kriteria dari relevansi bidang sampai ke eh, mentorship dan juga Hired, dan juga ada beberapa alternatif perusahaannya, ada startup teknologi bank swasta dan sampai ke startup asing remote. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Pertama adalah kriteria dan preferensi. Yang pertama kita dari kriteria dan preferensi ini adalah kita menentukan benefit benefit dan cost-nya dari kriteria ini, masing-masing kriteria ini supaya nanti bisa dihitung. Jadinya di sini untuk relevansi bidang itu termasuk benefit dan sampai ke eh, fleksibel WFH itu benefit, sedangkan cost-nya itu hanya pada biaya hidup. Karena alasannya kenapa? Karena semakin tinggi biaya hidup di lokasi perusahaan, maka semakin besar juga pengeluarannya. Oke, next. Selanjutnya adalah mengidentifikasi keanehan masalah data. Di sini eh, di saat saya lihat dari tabelnya dan juga kriteria kriteria dan juga alasannya dan juga beberapa alternatif, saya menemukan dua keanehan data. Yang pertama itu keanehan terdapat pada startup asing atau remote yang memiliki allowance atau sebesar 6 juta, namun biaya hidupnya itu 3 juta. Jadi nilai biaya hidup itu tidak terlihat cukup rendah jika dibandingkan dengan standar biaya hidup di kota besar, tempat perusahaan teknologi biasanya beroperasi. Namun pada keterangan tabel dijelaskan bahwa biaya hidup dihitung berdasarkan domisili mahasiswa, sehingga angka tersebut kemungkinan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi perusahaan. Yang kedua adalah keanehan terdapat pada bank swasta yang memiliki nilai test stack atau sebesar 3 yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan teknologi. Secara umum, bank merupakan institusi yang sangat bergantung pada teknologi informasi seperti sistem transaksi digital. Oleh karena itu, setidaknya dia harus memiliki tech stack yang cukup tinggi. Oke, next. Ya, tentang menentukan bobot ideal menurut eh, saya di sini untuk relevansi bidang 20%, tech stack 20%, allowance 15%, work life balance 10%, mentorship 10%, high rate 10%, dan fleksibilitas WFH 5%. Jadi bobot-bobot kriteria ini selanjutnya akan digunakan dalam proses perhitungan menggunakan metode simple adaptive weighting atau SAW, teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS, dan juga analisis hierarki proses atau AHP. Oke, next. Kita masuk dalam proses perhitungannya. Yang pertama tentang SAW atau perhitungan preferensi menggunakan metode simple adaptive weighting. Jadi yang pertama itu kita menentukan eh, matriks keputusannya, membentuk matriks keputusan berdasarkan data awal masing-masing perusahaan dari alternatif 1 sampai 4 terhadap kriteria kriteria 1 sampai 8. Adapun bobot-bobot preferensi untuk masing-masing kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut. Eh, 0,2 itu 20%, 20%, 15%, 10%, 10%, sampai ke kriteria ke-8 adalah 5%. Seperti ini tabelnya. Dan selanjutnya adalah kita mencari normalisasi matriksnya, yaitu dinormalisasikan berdasarkan sifat kriteria, benefit atau loss yang sudah ditentukan di awal tadi untuk mendapatkan matriks yang ternormalisasikan. Seperti ini, hasil matriks yang ternormalisasikan berdasarkan benefit dan loss yang sudah dihitung. Dan selanjutnya adalah perhitungan nilai preferensi. Dan jadi didapatkan dengan mengalihkan elemen pada matriks ternormalisasikan atau R dengan bobot preferensi atau W yang yang bersesuaian, kemudian menjumlahkannya. Dan bisa dilihat seperti ini hasilnya dari V1 sampai V4. Dan berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi atau V di atas, diperoleh nilai tertinggi adalah 0,893333 yang terdapat pada alternatif V4. Dengan demikian perusahaan A4 ditetapkan sebagai perusahaan terbaik. Selanjutnya adalah perhitungan preferensi menggunakan metode teknik teknik for order preference by similarity ideal solution atau TOPSIS. Yang pertama, kita menentukan matriks normalisasinya, yaitu dengan keputusan harga setiap kriteria memiliki skala yang beragam berdasarkan perhitungan, diperoleh matriks normalisasi sebagai berikut.
Dari ada 4 alternatif dan juga dari perusahaan 4 alternatif itu dan juga dari kedelapan kriteria. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan bobot dari matriks normalisasi itu. Didapatkan dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks normalisasi dengan bobot kriteria yang telah ditentukan di awal tadi. Dan selanjutnya lagi, kita menentukan solusi dan ideal positif dan negatifnya. Jadi ideal positif itu A plus dan solusi ideal negatif ditandai dengan A minus. Ditentukan dari nilai maksimum dan minimum masing-masing kriteria pada matriks normalisasi berbobot memperlihatkan sifat benefit atau cost dari masing-masing kriteria. Selanjutnya dihitung jarak setiap alternatifnya terhadap solusi ideal. Di sini notasinya adalah di I plus dan juga solusi idealnya negatifnya itu di I minus. Next. Dan selanjutnya adalah menghitung perhitungan nilai kedekatan relatifnya. Dari nilai kedekatan relatif apa bisa dinotasikan C dari setiap alternatif tersebut, solusi idealnya dihitung menggunakan dari nilai tadi, D plus dan juga D min. Dan jika ini adalah hasilnya, berdasarkan perhitungan nilai kedekatan relatif C-nya, alternatif dengan nilai tertinggi adalah yang terbaik atau nilai terbesar, yaitu 0,6863696 diraih oleh alternatif satu. Dengan demikian perusahaan A1 ditetapkan sebagai perusahaan terbaik berdasarkan metode Topsis. Selanjutnya adalah menggunakan metode analisis hierarki proses atau HAP. Jadi yang pertama adalah matriks perbandingan berdasarkan kriteria. Langkah pertama adalah membuat matriks perbandingan berdasarkan angka kriteria seperti ini. Jadinya untuk masing-masing alternatifnya diganti sebagai bobot dan juga dihitung dengan 5 kriteria yang saya pilih. Yaitu kriteria 5 ini tuh kriteria-kriteria yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Jadi ada kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5 bobot yang cukup tinggi. Next. Jadi perhitungan vektor prioritas dari matriks perbandingan di atas dilakukan normalisasi untuk mendapat matriks nilai vektor prioritas yang kemudian dirata-ratakan tiap barisnya untuk mendapatkan bobot kriteria akhir. Dan bobot kriteria akhir bisa dilihat di bawah sini. C1, C2, C3 sampai C5. Dan juga selanjutnya adalah kita melakukan uji konsistensi. Untuk memastikan bahwa perbandingan berdasarkan yang dilakukan konsisten dan dapat diterima, dilakukan konsistensi dengan menghitung rasio konsistensi berdasarkan perhitungan di Excel. Diperoleh parameter sebagai berikut. Lambda max-nya 4,6158, nilai C-nya minus 0,096, dan juga CR-nya minus 0,086. Dan selanjutnya perhitungan prioritas global alternatif dan juga penentuan perusahaan terbaik. Jadi di sini bisa dilihat dari hasil tadi, perhitungannya sebelumnya, bisa dilihat untuk hasil akhirnya prioritas global berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai prioritas global tertinggi adalah 2,273.941 di mana terdapat pada alternatif A3. Dengan demikian perusahaan A3 ditetapkan sebagai perusahaan terbaik berdasarkan metode AHP. Oke, selanjutnya perbandingan hasil metode SAW, TOPSIS dan juga AHP. Jadi di sini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di bab 2, jadi sistem pendukung keputusan atau SPK yang berbeda diperoleh hasil perangkaian dan rekomendasi alternatif terbaik yang bervariansi. Berikut adalah label ringkasan perbandingan hasil dari ketiga metode tersebut. Dari SAW, TOPSIS, AHP dengan peringkat-peringkatnya 1, 2, 3, 4 dan juga alternatif terbaik. Untuk SAW, alternatif terbaiknya adalah startup asing atau remote. Dengan peringkat pertamanya eh, startup asing itu tadi disusul dengan startup teknologi, konsultan juga bank swasta. Dan untuk Topsis dia itu alternatif terbaiknya adalah startup teknologi dan disusul dengan konsultan IT dengan bobot 0,502. Dan untuk AHP peringkat tertingginya adalah konsultan IT disusul dengan startup teknologi dan juga bank swasta. Next, pemilihan perusahaan magang terbaik. Di sini tergantung dari preferensi yang pertama berdasarkan hasil perhitungan secara kuantitatif. Secara kuantitatif di sini perusahaan terbaik adalah startup teknologi karena muncul sebagai perusahaan terbaik pada metode Topsis dan secara konsisten berada di peringkat atas peringkat 2 pada metode SAW dan juga maupun AHP. Yang kedua, disusul dengan konsultan IT merupakan yang terbaik di metode AHP yang menempati peringkat kedua di Topsis menjadikannya kandidat yang sangat kuat juga. Yang ketiga adalah startup asing atau remote dan juga remote. Jadi sangat unggul di metode SAW, namun performanya turun drastis meningkat peringkat bawah. Dan yang paling terakhir adalah tingkatan dari bank swasta. Dan selanjutnya preferensi dari non numerik atau kualitatif di sini ada dua. Yang pertama tentang berdasarkan kriteria kesesuaian kompetensinya. Jadi di lingkungan konsultan IT dan juga startup teknologi ternyata menawarkan exposure yang lebih relevan untuk penerapan ilmu sistem informasi, khususnya pada pengembangan keahlian di bidang transformasi teknologi, digital, konfigurasi sistem fungsional seperti ERP, serta keterancangan UI UX-nya.
Dan kedua, pada faktor budaya dan eh, mentoring. Startup teknologi umumnya memiliki budaya kerja agile yang dinamis, memberikan ruang bagi mahasiswa magang untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek learning. Jadi, dari sini bisa dilihat konsultan IT dan juga startup teknologi adalah yang direkomendasikan berdasarkan metode kualitatif atau non-numerik. Nah, selanjutnya ada eh, berdasarkan kondisi pribadi sebagai mahasiswa atau saya sendiri. Sebagai mahasiswa yang masih terikat dengan kegiatan akademis, terdapat batasan dan kondisi personal yang wajib dipertimbangkan. Dan juga di mana saya saat ini pada semester 6 ini dalam proses pencarian tempat magang. Jadi pertama yang saya lihat adalah tentang mobilitas dan juga manajemen waktu. Dan pilihan startup asing itu atau remote itu menawarkan fleksibilitas waktu dengan efisiensi biaya transportasi yang tinggi. Namun untuk mendapat pengalaman kolaboratif tim secara langsung, perusahaan hybrid atau onsite di area kota domisili seperti startup teknologi atau konsultan IT lokal ini seringkali lebih ideal untuk melancarkan komunikasi dan juga bimbingan teknisnya. Yang kedua dalam faktor fasilitas penunjang dan juga ketersediaan fasilitas pendukung dari perusahaan seperti akses ke software, tools premium, dan juga inisiatif magang menjadi nilai tambah yang meringankan beban operasional mahasiswa. Maka yang paling cocok dari sebagai sisi mahasiswa, yaitu setting mahasiswa adalah startup asing atau remote ini, startup asing remote. Oke, jadi kesimpulan dan hasil akhirnya, ini berdasarkan integrasi dari hasil perhitungan kuantitatif SAUT dan JAHP, eh, serta analisis kualitatif dan juga kondisi personal mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan bahwa startup teknologi dan konsultan IT adalah dua alternatif yang paling rasional. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.